Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Kak Nonin. Hari ini kami hadirkan sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Kisah tentang kesombongan, kezaliman, dan balasan dari Allah yang datang tanpa bisa ditebak. Sebelum kita mulai, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah dan membuka jalan menuju syafaat Rasulullah. Di sebuah kampung yang tampak sederhana namun religius, tinggallah seorang tokoh agama bernama Haji Yusron. Setiap hari, beliau tampil rapi, memakai baju koko putih, bersorban, dan membawa tasbih kemanapun ia pergi. Suaranya lantang, ceramahnya mengalir tegas, dan ia selalu berada di saf terdepan saat salat berjamaah. Banyak orang memandangnya sebagai sosok yang dekat dengan Allah, sebagai pemimpin yang patut dihormati. Namun sayangnya, tak semua yang tampak indah di luar mencerminkan kebaikan di dalam. Di balik harismanya, tersembunyi hati yang congkak. Ia merasa lebih tinggi dari mereka yang miskin dan papa. Ia memandang rendah anak-anak yatim, menganggap tempat ibadah sebagai miliknya pribadi. Ia merasa berhak menentukan siapa yang layak dan tidak layak memasuki rumah Allah. Sampai suatu hari, Allah menunjukkan kuasanya. Langit mendung menggantung di atas desa. Hujan turun begitu deras, menimbulkan suara gemuruh yang menghantam atap dan dedaunan. Di tengah hujan yang membekukan, berjalanlah seorang anak kecil bernama Ilham. Tubuhnya basah kuyup, pakaiannya lusuh, dan matanya menyimpan letih yang dalam. Ia seorang anak yatim, tak punya rumah, tak punya orang tua. Hari itu, ia hanya ingin berteduh. Maka ia masuk ke musala kecil di pinggir jalan kampung itu. Dengan langkah perlahan, ia masuk, duduk diam di sudut ruangan. Ia tak berniat mengganggu. Ia hanya ingin beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan menunggu hujan reda. Namun, yang ia dapat bukanlah kehangatan. Dari kejauhan, Haji Yusron melihatnya. Tatapan tajam menghujam, amarah perlahan tumbuh. Ia melihat jejak kaki Ilham di lantai musala yang lembab, dan melihat pakaian bocah itu yang basah dan kotor. Baginya, anak itu mencemari rumah suci. Dengan langkah tergesa dan penuh kemarahan, Haji Yusron mendekati Ilham. Tanpa banyak bicara, ia membentaknya, "Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempatmu." Ilham gemetar, suaranya lirih. "Saya hanya ingin berteduh, Pak Haji, di luar hujan." Tapi perkataan itu tak menggerakkan hati sang imam. Ia mengambil ember besar berisi air kotor, air bekas pel lantai musala, lalu menyiramkannya ke tubuh Ilham. Air yang dingin, berbau busuk, dan penuh debu itu membasahi seluruh tubuh mungilnya. Ilham tersentak, matanya membelalak, dan tubuhnya menggigil hebat. Ia tak menangis. Ia hanya diam, menahan rasa sakit dan malu. Lalu perlahan, ia bangkit, meninggalkan musala dengan langkah lunglai. Namun, saat itulah kejadian aneh mulai terjadi. Hanya beberapa menit setelah Ilham keluar, Haji Yusron mulai merasa pusing. Pandangannya kabur. Kakinya gemetar. Nafasnya memburu. Wajahnya memucat, dan ia mulai kehilangan keseimbangan. Jamaah di sekitarnya mulai memperhatikan. Mereka melihat tubuh Haji Yusron limbung, kemudian terjatuh ke lantai dengan keras. Nafasnya tersengal. Suaranya bergetar. Tiba-tiba ia menjerit. Mata yang tadi tenang kini membelalak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan memang, ia melihatnya, Ilham. Bocah yatim itu berdiri di ambang pintu musala. Tapi kali ini berbeda.
Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, matanya kosong. Seperti bukan manusia. Seperti peringatan yang dikirim dari langit. Haji Yusron mundur ketakutan, tubuhnya menggigil hebat. Tak lama, ia mengerang dan akhirnya terdiam. Tak bergerak. Tak bernyawa. Jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Namun kejadian aneh belum berhenti. Saat dimandikan, kulit tubuh Haji Yusron mengelupas seperti daging yang terbakar. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan, membuat pemandi jenazah muntah dan ketakutan. Kain kafan yang menyentuh kulitnya berubah warna, meninggalkan noda hitam yang menyengat. Ketika hendak dikuburkan, tanah yang dilempar ke liang lahat justru memantul keluar. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menangis. Tak ada yang mampu berkata-kata. Seolah bumi pun enggan menerima jasad seorang yang telah menyakiti anak yatim. Dan Ilham? Ia tak bersorak gembira. Ia tak tertawa melihat balasan Allah. Ia hanya diam, duduk di bawah pohon, memandang ke arah pemakaman dengan mata yang tenang. Ia tak pernah mengutuk. Ia tak pernah berdoa buruk. Ia hanya berserah kepada Allah. Dan Allah telah menunjukkan keadilannya dengan cara yang tak terduga. Setelah kejadian itu, warga kampung berubah. Mereka mendekati Ilham. Memberinya makanan, pakaian, dan perhatian. Musala pun kini terbuka untuk semua. Tak ada lagi yang merasa diusir. Tak ada lagi kekuasaan yang menindas. Hanya ada kedamaian. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lengah terhadap kezaliman. Bahwa menyakiti anak yatim adalah tindakan yang bisa mendatangkan murka besar. Dalam surah Ibrahim ayat 42, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang zalim menyangka bahwa kami lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekuasaan di bumi hanyalah sementara. Tapi kasih sayang dan keadilan Allah tak pernah padam. Maka jangan sakiti yang lemah. Jangan zalimi yang tak berdaya. Karena doa mereka bisa menembus langit, dan balasannya bisa datang kapan saja. Kisah ini mengajarkan kita bahwa penampilan luar dan status keagamaan seseorang tidak selalu mencerminkan kebersihan hatinya. Haji Yusron, meski dihormati sebagai tokoh agama, ternyata menyimpan sifat sombong dan memperlakukan anak yatim dengan zalim. Keangkuhannya membuatnya lupa bahwa rumah Allah adalah tempat suci bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang berpakaian bersih atau tampak layak secara sosial. Ilham, seorang anak yatim yang tidak berdaya, menjadi korban dari kesombongan tersebut. Ia hanya ingin berteduh dan beribadah, namun justru diusir dan dipermalukan. Namun, ia tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Ia memilih diam, bersabar, dan menyerahkan semua kepada kehendak Allah. Balasan atas perbuatan Haji Yusron datang dengan cara yang menggetarkan hati. Azab yang menimpanya bukan hanya menjadi pelajaran bagi dirinya, tetapi juga menggugah kesadaran seluruh kampung. Kejadian demi kejadian yang ganjil dan menyeramkan menjadi bukti bahwa doa anak yatim, air mata yang keluar dari ketulusan hati, dan ketidakadilan yang dibiarkan, semua didengar oleh langit. Kisah ini mengingatkan kita bahwa menyakiti orang yang lemah, terlebih anak yatim, bukanlah hal sepele. Allah tidak tidur. Ia Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha membalas. Dan ketika balasan itu datang, ia datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jagalah hati, rendah hatilah, dan perlakukan semua orang dengan kasih sayang.
karena mungkin saja, dari doa seorang anak yatim yang tersakiti, nasib seseorang bisa berubah selamanya. Cerita ini adalah fiksi yang diangkat sebagai kisah moral dan inspirasi. Segala kemiripan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan semata. Tujuan dari kisah ini bukan untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai bahan renungan dan pengingat bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, dan kezaliman tidak akan pernah dibiarkan oleh Sang Maha Kuasa. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini, dan tentu saja subscribe channel Kak Nonin agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama mendapat kabar saat kisah terbaru kami tayang. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, diberikan hati yang lembut terhadap sesama, dan selalu menjadi pribadi yang mencintai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.